Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di MTS PM1 Wonoayu. Sekalian telah masuk di kelas 7 pilihan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum pelajaran, perkenalkan nama saya Ibu Nilati Khairiyah. Saya mengajar bahasa Indonesia di kelas ini. Kalian bisa memanggil saya Bu Nila. Mari kita belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Dengan pengalaman inderanya tersebut, seorang penulis akan menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasanya ke dalam kalimat demi kalimat. Jadi, penulis itu menulis teks deskripsi dengan objek, yaitu dengan pengalaman inderanya yang tadi ya. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, yaitu yang tadi ya, ada indera penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perasaan. Dan C, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Dan D, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Maksud dari menggambarkan atau melukiskan sesuatu adalah seperti kupu-kupu itu sangat indah. Kupu-kupu itu berwarna merah. Dia mempunyai 2 sayap. Ya, itu dia seperti itu ya. Dan yang B, melibatkan kesan indera, yaitu melibatkan penglihatan, penciuman, perasaan, dan pendengaran. Yang C, membuat pembaca atau pendengar. Jadi pendengar atau pembaca itu merasakan sendiri dengan membaca teks tersebut. Dan yang C, menjelaskan ciri-ciri secara terperinci. Kemudian jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada deskripsi eksplanatory. Deskripsi eksplanatory adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta yang dilihat secara langsung oleh penulis. Jadi deskripsi eksplanatory menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif atau imajinatif Jadi deskripsi eksplanatory adalah deskripsi yang sebenar-benarnya. Kemudian deskripsi sugesti. Deskripsi sugesti adalah teks yang ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Jadi contoh kesan yang muncul melihat dan ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Kemudian macam-macam teks deskripsi. Berdasarkan objeknya ada 4. Yang pertama adalah deskripsi tempat atau spasial, dan B, deskripsi benda, C, deskripsi waktu, kemudian D, deskripsi orang. Deskripsi tempat adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Seperti tempat ya di rumah, di musola, di tempat wisata, dan lain-lain. Yang kedua, deskripsi benda. Deskripsi benda adalah teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Pelukisnya harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar. Contoh benda yaitu banyak ya, benda di sekitar kita ada meja, kursi, ada tas, ada TV, dan lain-lain, dan itu bisa dijadikan teks deskripsi. Kemudian waktu berarti menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Yang terakhir ada deskripsi orang, akan menceritakan orang tersebut secara terperinci, jadi mulai dari sifat, rambut, dan lain-lain.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kalian WA ya di nomor Bunila. Nanti saya tunjukkan nomor Bunila di akhir slide. Nah, untuk tugas kalian bisa baca di slide berikutnya. Terima kasih. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는